detail Kak. Itu soalnya kita tidak boleh ada sehelai benang pun di badan. Kayak itu langsung gagal. Nah, untuk jalur Rek Pro ini walaupun nilai kita agak kurang, tapi tetap dilanjutin Kak. Saya dari keluarga yang sederhana, ayah sebagai pelayaran, ibu sebagai ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di Kabupaten Grobogan, tepatnya di SMA Negeri 1 Wirosari. Yang kita hari ini mau merapat dengan Mas siapa? Mas Muhammad Rasya Al-Faridi. Mas Muhammad Rasya yang kemarin terpilih sebagai salah satu pemuda di Grobogan yang berhasil terpilih menjadi anggota Paskibraka Nasional. Siap, ya. Di istana kemarin. Siap di istana. Terus gini Mas Rasya, terkait biodata Mas Rasya. Biodata Mas Rasya ini, Mas Rasya itu sebenarnya dari kalangan yang bagaimana sih? Siap, untuk biodata saya itu saya dari keluarga yang sederhana, ayah sebagai pelayaran, ibu sebagai ibu rumah tangga. Seperti itu. Saya juga ini tinggal di pedesaan bagian pelosok di desa Tambak Selo, Dusun Gadon. Nah, di Dusun Tambak Selo, Dusun Gadon itu di dusun saya kan ada hutan. Nah, saya tuh di tengah-tengah hutan. Posisinya tuh saya di pelosoknya hutan yang jauh dari kecamatan gitu. Gitu. Perbatasan dengan kabupaten mana kalau boleh tahu? Kalau perbatasannya tuh dari Blora, dekat Blora. Dekat Blora. Siap, berarti Blora. Mas Rasya ini dari ketika sekolah. Siap. Ini berarti lebih dekat ke Blora. Siap, lebih dekat ke Blora daripada ke sini. Siap. Berapa kilo itu setiap harinya? Untuk ke sekolah. Ya. Untuk ke sekolah mungkin ada 10 kiloan, 10 kiloan. Kalau perjalanan berapa jam itu Mas? Untuk perjalanannya itu berapa ya? Mungkin ada menit atau 1 jam. 15 sampai 20 menitan. Tapi lancar ya setiap hari. Alhamdulillah lancar. Terus gini, dari kecil hingga sekarang Mas Rasya ini dari TK madrasah atau emang dari SD tuh? Untuk sekolah kecil saya tuh saya di TK Dharma Wanita yang terletak di Kecamatan Wirosari. Saya juga di SD Negeri 2 Wirosari yang berada di Kecamatan Wirosari juga. Waktu SMP juga saya ada di SMP Negeri 1 Wirosari yang berada di sebelah kiri kecamatan. Seperti itu. Jadi sejak kecil emang sekolahnya udah jauh dari rumah ya? Siap. Itu naik sepeda atau motor? Siap. Untuk SD itu diantar sama orang tua. Waktu SMP itu saya belajar naik motor. Lalu untuk kelas 7 itu saya ke SMP ke sekolahan naik motor Kak. Gitu. Terus gini Mas Rasya, terkait ini kan Mas Rasya sendiri sudah berhasil meraih ikut jadi Paskibraka pasukan pengibar bendera di ibu kota sana. Nah ini Mas Rasya sendiri sebelumnya pernah ikut nggak ekstrakurikuler seperti pramuka, mungkin di luar sekolahan seperti Bayangkara atau yang lainnya? Untuk ekstra waktu SMP saya tidak ada ekstra Paskibraka, tapi saya pernah ikut lomba PBB, yaitu PBB yang diselenggarakan oleh Kodim Dispora. Lalu waktu naik ke SMA saya ikut ekstra ya Kopasbara atau bisa dibilang Korps Pasukan Pengibar Bendera. Ya itu mengajarkan PBB, terus fisik juga, lalu ada wawasan-wawasan juga seperti itu Kak. Lalu waktu kalau pramuka saya pernah ikut pramuka. Waktu SMP saya juga menjadi pratama atau ketua pramuka di SMP saya. Yaitu pratama itu golongan kayak jabatan paling tinggi di golongan penggalang. Jadi saya waktu SMP sudah
memimpin waktu organisasi pramuka seperti itu Kak. Terus gini Mas Rasyad, terkait organisasi ekstra selama Mas Rasyad di mengenyam pendidikan di SMA, pernah nggak ikut seperti Bayangkara atau Pramuka Garuda atau yang lainnya? Untuk Bayangkara belum sih Kak, tapi untuk Pramuka Garuda itu mungkin di kelas 11 akhir-akhiran Kak. Soalnya saya untuk naik ke Pramuka Garuda itu ada beberapa tes dan seleksi juga Kak. Tapi saya pernah ikut satuan karya yaitu Wirakartika Oh, di Kodim Prodadi. iya, Wirakartika untuk Siap. yang hutan-hutan itu ya. Siap. Untuk Wirakartika itu di bawah naungan TNI Kak. Iya, TNI. Nah, terus gini, susah Pak kan sejak SMP ya, berarti menjadi pasukan pengibar bendera. Lah, ini perjuangannya berat nggak? Karena kan latihan paskibraka mungkin bagi sebagian kaula muda seusianya Anda kan pasti juga kurang keren atau gimana ya, karena kan latihannya hanya jalan ngalor gitu lah. Ini gimana perasaannya dulu? Untuk Kak, paskibraka ini yaitu bisa dibilang beratnya berat Kak. Soalnya untuk menjadi paskibraka ini tidak mudah Kak. Yang pertama itu seleksi di sekolah. Nah, di seleksi sekolah itu meliputi tinggi badan, berat badan, dan PBB yang bagus. Lalu seleksi ke kabupaten, paskibraka tingkat kabupaten, yaitu meliputi tes TWK atau tes wawasan kebangsaan, terus lalu ada tes TIU, tes intelijensia umum, terus ada parade, kesehatan, PBB, kesamaptaan, dan kepribadian. Nah, untuk meliputi tes kesamaptaan itu ada lari 12 menit, push up, sit up, back up itu ada 1 menit, lalu ada shuttle run yang angka 8 itu Kak. Nah, lalu untuk kepribadiannya itu meliputi wawancara. Setelah itu semuanya, dipilihlah satu pasang untuk menuju ke tingkat provinsi seleksi. Setelah di tingkat provinsi itu ada perbedaannya Kak, seleksi kabupaten dan provinsi. Kalau di kabupaten kan hanya seperti itu. Untuk provinsi itu ada tes TWK, TIU, parade, kesehatan, lalu ada kesamaptaan, ini sama tambahan psikotes. Psikotes dan wawancara. Setelah itu semuanya terjadi, dipilihlah 3 pasang 6 orang untuk verifikasi tingkat pusat. Di tingkat pusat juga ini ada verifikasi awal seperti psikotes, kesehatan, lalu ada parade juga, PBB, kepribadian. Nah, ini Kak, waktu di kesehatan pusat itu sangat detail Kak. Itu soalnya kita tidak boleh ada sehelai benang pun di badan, kayak tes TNI Polri gitu Kak. Jadi itu kita di sana tuh dicek secara detail dari atas sampai bawah. Lalu ini ada namanya tuh tes PBB. PBB-nya juga tuh harus mantap, bagus gitu Kak. Lalu ada tes psikotesnya. Psikotesnya tuh tidak bisa diprediksi Kak untuk materi-materinya. Iya betul. Waktu saya belajar psikotes di rumah itu ternyata beda semuanya Kak. Yang muncul itu malah yang tidak terduga, yang tidak saya pelajarin gitu Kak. Waktu terus ada tes wawancara. Wawancaranya seperti di kehidupan sehari-hari, nanti gini-gini segala macam. Seperti inilah ya kita jaga. Terus gini, selama di sana ada nggak pengalaman yang selain mungkin tes fisik yang harus buka baju dan sebagainya, ada ya pengalaman yang mungkin baru pertama kali melihat di sana selama beberapa minggu di sana, ada nggak? Untuk pengalamannya itu ada Kak. Pengalaman saya kan beberapa hari di pusat atau di ibu kotanya sana. Nah, itu pengalamannya tuh first experience saya bertemu teman-teman dari 38 provinsi. Nah, itu saya bisa belajar bahasa baru, bahasa daerah masing-masing.
terus tradisi, budaya, dan sebagainya seperti itu Kak. Untuk pengalaman saya. Hingga saat ini masih ada nggak yang kontak-kontakan sama paskibraka lain? Untuk saat ini masih ada Kak, soalnya kita di pusat itu dibikinin grup untuk 38 provinsi itu supaya kita tidak saling asing gitu Kak. Soalnya apa namanya, kita itu kan udah kembali ke provinsi masing-masing dan berkumpul lagi itu waktu Pancasila, hari lahir Pancasila untuk bertugas kembali. Nah, itu kita dibikin grup untuk supaya chattingan, ngobrol-ngobrol segala macam gitu Kak. Terus terkait ini kan tugas sebagai pengibar bendera kan selesai. Kemungkinan tahun depan juga Dipanggil kembali. Vika pakai kembali, kemungkinan ada nggak? Ada Kak, untuk tahun depan itu waktu hari lahir Pancasila. Kita itu Paskibraka tingkat pusat tahun 2025 yang 76 orang dari 38 provinsi itu dipanggil lagi untuk melakukan pengibaran bendera waktu hari lahir Pancasila. Nah, setelah hari lahir Pancasila itu pengibaran bendera, kita dinyatakan Purna Paskibraka. Purna Terus Paskibraka. jadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia seperti itu. Berarti tahun ini selesai ya tugasnya? Untuk tahun ini itu tugas pertama selesai. Untuk tahun besok masih ada Kak satu lagi. Tahun depan 2026 untuk hari lahir Pancasila. Ya, siap ya Kak. Ya. Terus gini Mas, peluang apa setelah menjadi paskibraka terpilih seleksi nasional, dipakai hanya 2 kali dalam 1 tahun, hari kemerdekaan dan hari Pancasila, hari lahir Pancasila. Apa kira-kira yang dijanjikan? Mohon maaf ini. Untuk dijanjikannya itu saya kurang paham, tetapi ada isu itu ada jalur Rekpro untuk tes Bintara Polri. Nah, tes Rekpro itu di Bintara Polri itu ada seperti biasanya kan ada ini tes seperti itu Kak, psikotes. Nah, kalau di jalur biasa itu Rekpro tanpa Rekpro kan yang nilainya turun itu langsung gagal. Nah, untuk jalur Rekpro ini walaupun nilai kita agak kurang, tapi tetap dilanjutin Kak. Tetap lanjut. Tahap selanjutnya. Iya, tetap lanjut sesampai pantukir seperti itu Kak. Berarti nanti penentunya di pantukir ini tadi. Penentunya tuh di pantukir Kak. Kira-kira cita-citanya Mas setelah ini kan sudah dapat golden ticket untuk ke ke militer. Saya baca beberapa artikel tentang Mas Rasya ini kok ingin jadi seorang bintara ya kalau nggak salah. Untuk saya tuh jadi taruna Kak. Taruna, angkatan laut. Nah, ini kan dulu ikut di Saka Wirakartika. Terus jadi ingin jadi angkatan laut. Apa nggak ngano kok nggak TNI AD aja gitu? Untuk saya kan ingin jadi Taruna Akademi Angkatan Laut. Itu karena saya itu ingin seperti ayah. Walaupun ayah tidak TNI, tetapi kerjanya tuh sebagai pelayaran yang ada di laut. Jadi saya tuh ingin seperti ayah yang kerjanya di laut, tapi sebagai TNI gitu kan. Waktu itu kan saya ikut Saka Wirakartika. Itu saya hanya ingin menambah pembelajaran di saya seperti itu Kak. Siap. Terus gini, cita-cita selain menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Laut, Mas. Misal kok nanti ada suatu hal ternyata nggak bisa menjadi TNI Angkatan Laut. Apa yang banting setirnya, langkah-langkah banting setirnya apa? Untuk amit-amit kalau saya tidak jadi Angkatan Laut, saya ada plan B yaitu untuk mendaftar IPDN. Terus waktu itu saya juga ada menyiapkan plan C-nya yaitu Akpol Kak. Jadi yang plan A itu ada AL, kedua plan B itu ada IPDN. Yang plan C itu ada Akpol Kak. Seperti itu. Berarti harapannya juga besar ya. Siap, harapannya besar ini untuk itu ya. Semoga berhasil. Siap, amin. Segmen kali ini kami cukupkan sekian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.